itu selalu akan terjadi antara you like it very much atau you hate it very much. Nggak ada yang tengah-tengah. Ini Donald Trump apa Jokowi? Donald Trump Bang? berbahaya daripada Satu musuh teman, real. 1.000 musuh terlalu banyak, satu teman terlalu sedikit, itu gimana Bang? Ya nggak realistis aja. Hilirisasi itu tetap bisa viable, tetap bisa layak dikerjakan kalau memenuhi skala tertentu. Jadi ya jangan nanggung gitu. Jadi hati-hati bagi generasi muda yang akan ambil KPR. Kenapa? Jangan jauh-jauh. Nanti jangan-jangan begitu KPR-nya lunas, harga rumahnya udah turun gitu. Kalau misalnya ternyata di luar BRICS sama di dalam BRICS sama aja, lah ngapain kita ada di dalam? Udah gitu ditandain pula sama Amerika kan ya. Tapi Itu sama oke, kayak- itu bicara soal berbagai komponen dari berbagai perusahaan dari lintas negara. Nah sementara di sisi lain kita punya TKDN yang pingin 40% dibikin di Indonesia, dia ketawain orang lah. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan dengan orang yang berseliweran kata-katanya di Twitter, di X ya. Dan buat Dari zaman kita kuliah dulu. dari zaman Twitter baru masuk ke Indonesia ya. Abang Twitter dulu tahun berapa Bang bikin akun tuh? Tahun 2000, bentar ya, 2009. Ya. Oh 9 Ya, masih awal ya berarti ya. Iya. Ya, masih awal. Generasi awal banget deh. Iya, dan juga 2010 gua. Buat sebagian orang Bang Poltak ini dianggap Wikipedia berjalan. Tapi buat gue tuh kunci T. Apa? Bisa buat buka kunci apa aja. Ya. Walaupun Bisa secara dipesan. paksa ya. Iya, kadang-kadang paksa, kadang-kadang gampang. Tapi karena gue beberapa kali tuh hampir mungkin 3 hari seminggu sekali ngeliat life hacknya Bang Poltak. Terus. Ada nggak yang masih relevan sama hidup gue ya? Gitu kayak misalnya di sini, kalau pinjemin barang ke teman jangan lupa ambil foto teman itu sambil memegang barang yang dipinjam. Jadi kamu tetap tahu siapa yang pinjam apa dan kapan. Kalau membeli speaker atau headphone, coba dengerin lagu Bohemian Rhapsody. Karena lagu itu lengkap dengan nada tinggi, nada rendah, baik dalam vokal ataupun instrumen. Ada gitu-gitu ya bos? Kalau yang kedua tuh gua kurang setuju tuh. Kenapa? Hah? Menurut gua Queen lagunya oke semua gitu. Jadi bukan Bohemian. Iya. Ini tapi buat ngetes doang. buat Ini yang ngetes. gue suka ini bos. Tempelkan stiker kecil dengan tulisan nomor PIN palsu di belakang kartu ATM. Usahakan agak susah dibaca. 1 seperti 7 atau 3 seperti 5. Ini lebih ke buat ke istri supaya nggak tahu PIN kita ya. Iya. Jadi kalau dicoba salah kan, sampai ketelan gitu. Jadi sebenarnya untuk itu aja. Ini knowledge lu dari mana bang? Dari pengalaman semua? Ada beberapa yang pengalaman, ada yang berapa dari baca di literatur, tapi intinya adalah gabungan semua itu. Lo ujungnya sih mau common sense lah. Jadi bagaimana kita ngakalin sistem ya, seperti tadi kan. Bagaimana kita memandang hal-hal yang biasa kita lakukan dan bagaimana kita bisa lebih efisien dan ini perlu apa enggak. Bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan cara berbeda. Ya kira-kira model seperti begitu. Kalau dari segi common sense, Donald Trump ini apa namanya keren banget atau hancur banget bang sebenarnya bang? Atau liar banget atau? Secara umum Donald Trump ini figur yang satu divisive ya. Divisive itu maksudnya dia akan membuat polarisasi yang ekstrim. Itu selalu akan terjadi antara you like it very much atau you hate it very much. Nggak ada yang tengah-tengah. Ini Donald Trump apa Jokowi? Donald Trump. Bang? Oh iya. Nah, tapi politisi emang biasa Iya, mengalami seperti itu. Tapi Donald Trump itu memang keadaan sangat berbeda. Ahok juga gitu kan. Ya, betul. Betul. Tapi itu berarti juga motif politiknya jelas. Kenapa? Karena semua politisi itu juga pasti perlu yang benar-benar siapa ally saya, siapa sekutu saya, siapa musuh saya. Tanpa sesuatu yang jelas seperti itu susah dia untuk melakukan mobilisasi. Dalam politik upaya merangkul semua dan menjadi teman semua tuh doesn't make sense. Dan menurut make lu? sense. Karena setiap orang tuh punya kepentingan, semua orang punya prioritas. Jadi ketika merangkul semua adalah teman, semuanya teman palsu jadinya gitu. Nah itu yang lebih berbahaya daripada Satu musuh teman, real. 1.000 musuh terlalu banyak, satu teman terlalu sedikit, itu gimana Bang? Ya nggak realistis aja. Atau satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Nggak realistis. Nggak realistis. Atau kalau kata Ari, bagus banget kan kita bilang kita harus zero enemy. Zero enemy sama dengan zero friends. Ya betul. Ya karena balik lagi. Sama lo Bang Poltak Ri. Karena politik adalah real mengenai masalah kepentingan. Semua akarnya ada kepentingan. Dan tiap orang punya kepentingan berbeda-beda dan punya sisi atau dimensi
dimensi kualitas yang berbeda-beda. Itu kan di low politics, Pak. Tapi kan kita juga harus bicara high politics. Ya misalnya Immanuel Kant soal konfederasionalisme gitu ya. Uni Eropa lahir dari situ sebagai sebuah konsekuensi dari perdamaian, itu adalah konsekuensi dari perang yang tertunda gitu misalnya. Ya tetap aja ada sebuah upaya untuk merangkul semua yang walaupun ukurannya besar kecil sebagai sebuah hal yang high politics, yang ideal, yang kita inginkan ada di depan kita gitu. Itu yang juga di level high politics, itu juga yang menjelaskan bagaimana saat ini dunia jadi terbelah. Anda boleh nggak suka dengan Amerika, tetapi semua juga punya masalah. Terancam nggak dengan China? Itu high level itu. Ya. Iya, benar. Kenapa? Benar. Pendukung terbesar Trump itu berasal dari masyarakat yang mengalami deindustrialisasi. Ketika tahun 60-an, 70-an, Amerika bikin mobil, Amerika bikin komputer, Amerika bikin segala macam, ya. Dan mungkin mereka banyak dari itu mungkin masih muda bekerja, dan sekarang mereka melihat bahwa pekerjaan tersisa mereka sifatnya adalah sifat sektor jasa, nggak punya kebanggaan karena banyaknya merek dari luar, walaupun harganya lebih murah. Nah, di sisi lain, apakah ini cuma fenomena Amerika saja? Ternyata enggak. Seluruh dunia pun mengalami, kecuali China ya. Karena begini, di seluruh dunia, manufaktur seluruh dunia itu 33-34% itu dibuat di China. 34%? Ya. Saat dunia? Saat dunia. Jadi kalau orang bilang ya, semua juga buatan China. Enggak bener juga sih semuanya, tapi lumayan lah 34% ya. Nah, sementara konsumsinya itu cuma 12-13%. Di Cina? Ya, level dunia. Nah, Amerika kebalikannya, konsumsinya besar sekali, ya, manufakturnya kecil sekali. Nah, ini yang menjadi bahan bakar bagi Trump untuk mengatakan, pekerjaan kita, kehormatan kita, masa depan, masa lalu kita yang gemilang itu udah dicuri orang. MAGA tuh muncul dari sana. Make America Great Again, sebenarnya sesuatu yang pernah muncul dari zaman Reagan, ya. Dibangkitkan kembali, tapi bentuk yang berbeda. Bahwa kita kembalikan kejayaan Amerika, dan itu battle cry-nya adalah America First. Dan itu yang menjadi landasan di mana banyak orang mungkin America First kok kayaknya arogan banget. Tetapi ya dengan keadaan seperti sekarang, benar juga ya, negara kita juga mengalami deindustrialisasi. Ya contoh ya beberapa pabrik tekstil misalnya tutup. Misalnya yang paling gede lah ya. Dan kita ingat dulu, saya kebetulan dari Bandung, waktu kecil besarnya di Bandung. Bandung tuh sangat terkenal dengan tekstil. Daerah sekitarnya itu pabrik-pabrik tekstil. Iya, FO tuh Bandung. Betul. Ya, sekarang apa yang tersisa? Nggak ada, tutup semua. Ciamplas sepi bang. Ya, impor. Nah sekarang jadi factory outlet kan. Ya di mana barangnya dibuat dari luar, ketimbang kontainernya kosong, maka memang masih ada berapa basis produksi, ketimbang kontainernya kosong. Ketika pergi bawa barang ekspor, ketika pulang bawa barang-barang bekas dari luar yang buat dijual di dalam negeri. Ya daripada kosong kan, jadi supaya tarifnya muncul. Tapi ini bukan cuma terjadi di Amerika atau bukan cuma terjadi di Indonesia, hampir boleh kata seluruh dunia, meratalah seluruh dunia. Mungkin yang pengecualian seperti Vietnam lah untuk negara emerging ya. Malaysia saja misalnya dulu pernah jadi pusat semikonduktor dan kemudian ditinggalkan. Sekarang mereka berusaha merebut kembali itu. Nah jadi kalau boleh dikatakan China itu punya posisi unik di mana secara perlahan mereka menguasai manufaktur seluruh dunia. Menguasai secara tadi, kalau nggak dibuat, bahan mentahnya ada di China misalnya, atau komponennya ada di China. Nah ini yang kemudian bagi banyak pihak bisa nggak suka sama Amerika, ya. Tapi di sisi lain juga akan bisa setuju. Kita kayaknya punya ancaman juga nih mengenai hal ini. Jadi I feel you Trump gitu, bisa gitu tuh bang ya? Ya boleh katakan begitu. Kita bicara soal perasaan ya. Ini kan sifatnya relatif, tetapi ada reason, ada alasan untuk itu. Itu makanya kenapa seperti Uni Eropa menerapkan, bahkan sebelum ada Trump jilid 2 menerapkan tarif masuk atas produk-produk dari China. Misalnya gitu kan. Jadi menurut lu dalam konteks membela kepentingan Amerika, Trump ini rasional dan bukan gila atau arogan atau ngawur sekali. Sistematik. Ada irasionalitasnya ada. Ya, sama seperti semua politisi pasti ada sisi irasionalitasnya. Tetapi di sisi lain dia punya sudut yang memang diakui oleh banyak hal, bahwa suatu negara itu kalau mengalami
kemunduran, maka harus ada sesuatu yang mempersatukan. Dan untuk bisa mempersatukan harus punya musuh. Musuh yang banyak orang setuju. Nah, apakah Partai Demokrat misalnya yang nggak suka sama Trump setuju bahwa China itu ancaman? Setuju juga, karena waktu pemerintahan Biden tetap tarif masuk yang dikenakan oleh Trump itu nggak dicabut, tetap juga malah ditambahin. Chipnya juga diganjal juga sama Biden kan. Jadi baik Demokrat maupun Republik sama-sama merasa bahwa China itu ancaman. Dan mengeluarkan kebijakan proteksi yang sama Proteksi ya. yang sama, walaupun ekstrim. Kalau Trump lebih ekstrim kan, karena tadi kan Trump juga figur yang unik karena percaya bahwa budget defisit yang terjadi di Amerika itu, ketidakseimbangan perdagangan, ketidakseimbangan anggaran itu akan bisa ditutupi lewat pendapatan dari tarif masuk. Sesuatu yang berdasarkan kalkulasi banyak ekonom, kalau ini dilakukan, jadi penerimaan pemerintah Amerika itu dari pajak digantikan oleh bea masuk, maka tarif masuk produk-produk luar ke dalam Amerika itu harus sekitar 60%. Nah, ini yang dilakukan oleh Trump, terutama China ya 145%, kemudian ada beberapa produk sampai 200% lebih. Tapi ini ada metodenya nih. Ini yang disebut sebagai escalate to de-escalate. Gebrak dulu 225. Semua orang terkaget-kaget kan? Gebrak dulu. Ini kita berapa ya? 40 sekian persen, kemudian negara lain. Kemudian semua orang besar, yaudah kita bisa negosiasikan. Ya, ada 70 negara nih mau negosiasikan. Duduk bareng. Nah, duduk bareng, nanti dia akan de-escalate, turunin. Lu mau tetap tarif segini atau segini? Kalau mau, ayo kita bicara mengenai ini. Saya dapat apa, kamu dapat apa. Nah, itu sebabnya Trump itu dibesarkan dan punya kebanggaan out of deal. Pokoknya gue bisa bikin deal atas apapun. Masalahnya dealnya sustainable atau enggak itu urusan lain ya. Nah, tetapi dia orang yang sangat berpegang pada saya harus bikin deal. Dan saya senang bisa menang gitu kan. Ini record hidupnya nih Bang ya. Ya emang seperti itu. The art of comeback kan. Ya, walaupun sebenarnya kan walaupun balik lagi kan seperti bilang, dia bisa bikin deal yang bagus sekali, tapi dia nggak bisa melihara. Makanya kenapa 6 kali bangkrut. Jadi sebenarnya dia bisa bikin deal dan dia suka bikin deal. Dalam kapasitas sebagai presiden, dia bisa bikin deal levelnya dunia yang bisa bikin geger satu dunia. Nah itu yang sebenarnya menjadi keunikan dari Donald Trump. Nah, Bang, ini menarik nih. Apakah politik non-alay kita itu bebas aktif ini jadi relevan nggak dalam konteks dunia yang berantuk-antuk kayak gini? Apa take aside? Jangan-jangan non-alay itu bikin kita nggak punya teman juga. Tadi zero enemy sama zero friends. Ditambah lagi dengan presiden kita hari ini yang pikirannya sangat non-alay. Ya kan, politik diurus sama orang ini, saya ngurusin pergaulan internasional. Kita ini semuanya berkawan, gitu kan? Itu basa-basi atau mungkin nggak? Iya karena insentifnya jelas ya, kalau lu pro Amerika insentifnya A B C D E, enak kayak Singapura kan, gitu kan misalnya. ini kan orang udah di level, ini bukan level deal lagi nih, ini udah setengah nginjak nih, ya kan, injak kaki kan, gitu kan, gitu. Ini pendekatan seperti itu seperti meniti buih. Bisa, tapi harus sangat hati-hati dan banyak hal yang bisa menjungkirkan semuanya. Misalnya seperti tadi ya, apakah kita untuk bisa berposisi seperti itu bisa sendirian atau harus ngajak ASEAN? Padahal ASEAN sendiri kan split kan. Ya ASEAN kan itu inilah apa istilahnya Pak Ud buat diplomasi lah itu kan. Ya. Pendidikan anak usia dini kan. Cuma kan balik lagi S3 itu. ASEAN itu menjadi penting karena kalau kita cuma memikirkan kepentingan kita secara nasional, nggak memikirkan ASEAN yang lain, maka ASEAN menjadi irrelevan. Dan banyak sekali juga kepentingan kita terkait dengan ASEAN juga. Sementara ASEAN sendiri akan saat ini posisi saat ini ke-split antara ASEAN kontinental yang banyak dipengaruhi oleh China dan ASEAN arkipelago yang dimana sebenarnya lebih dekat dengan Jepang, lebih dekat dengan Korea yang punya benturan kepentingan dengan China.
Jadi balik lagi ini kompleks di sini. Kita harus posisinya di mana? Nah itu kenapa saya katakan seperti meniti buih. Sekarang pertanyaannya mengenai klaim atas Ya. Bebas aktif. Laut Cina Selatan misalnya sederhana seperti itu. Kenapa pada beberapa tahun yang lalu Pak Arif Hafaz Sugroseno pernah memperkenalkan konsep Laut Natuna Utara. Karena kawasan itu di berbagai belahan di kawasan Asia Timur itu punya nama berbeda-beda. Jadi kalau Jepang bilang itu Laut Jepang Barat, kemudian Filipina Laut Filipin ya seperti tadi, dan kemudian karena satu hal yang menjadi dasar klaim atas kawasan disebut sebagai Laut China Selatan dan kemudian ada Nine Dash yang ada itu, karena disebutkan ini adalah wilayah tradisional fishing ground, nelayan-nelayan tradisional sudah ratusan tahun. Oh, peta lama nih berarti Bang ya? Ya, itu klaim aja sebenarnya kan. Kalau kita nggak hati-hati, ya, nelayan kita atau kekuatan bahari kita pernah singgah di wilayah-wilayah ini, maka kita berhak mengklaim ini sebagai wilayah kita. Kalau kita nggak hati-hati, berarti Laut Jawa juga bisa diklaim loh. Oleh? Kan Cheng Ho sampai ke Semarang. Oh iya benar Buktinya juga. ada kan? Pak Yusril nih kan. Nah itu iya, dan itu bukti bahwa memang pernah sampai ke sana. Tapi kan balik lagi kan, ya udah kita harus punya identitas baru. Makanya kenapa disebutkan mengenai disebutkan mengenai Laut Natuna Utara supaya jelas, supaya kita nggak ikut mengklaim itu, karena kalau ini dibiarkan, ini akan ada banyak sebenarnya konsekuensi di situ. Tapi balik lagi kan, kita juga punya posisi yang sangat strategis. 30% perdagangan dunia itu melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kira-kira ada antara 80 sampai 100 ribu kapal per tahun. Selat paling sibuk, dan ini menjadi gerbang atas suplai energi, suplai barang di seluruh Asia Timur. Jadi dari China, dari Jepang, Korea, dan lain-lainnya. Suplai energi dari Afrika, suplai energi dari Timur Tengah yang akan ke Asia Timur. Ini tuh sangat kritikal bagi banyak negara, dan ini yang sebenarnya saya katakan tadi, memang meniti buih, tapi di sini Indonesia juga perlu hati-hati di sini, karena di sini sebenarnya Indonesia punya tanggung jawab sebagai wilayah yang paling banyak punya sentuhan dengan Selat Malaka. Kita nggak bisa cuma sekedar pemain, kita harus menjaga ini, supply ini, jalur ini tetap aman, dan tentu untuk itu kan pasti ada responsibility. Responsibility pertanggung jawabnya seperti apa? Gitu. Ini terkait dengan ekonomi dunia. Nah kalau enggak ya nanti akan ada lagi pihak lain yang ikut mengklaim wilayah tersebut. Jadi ini yang menjadi uniknya bagi Indonesia. Tapi saya setuju bahwa setiap negara itu, setiap kekuatan itu pasti punya kepentingan yang berbeda-beda, dan dalam hal ini memang Indonesia jadi agak terjepit di posisi ini. Tapi menurut lu dalam konteks misalnya memilih mau alay mana nih? Aliansinya Eropa kah, aliansinya Amerika kah, aliansinya China kah, itu kan secara hitung-hitungan pasti punya plus minus gitu kan Bang. Kayak misalnya kayak kita tahu Jepang selama ini jadi aliansinya Amerika, atau misalnya Singapura yang mendapatkan banyak insentif misalnya gitu Bang, atau gue pikir Vietnam tuh aliansinya Cina. Oh, bro. Ternyata kata Bang Polta, tunggu dulu lo bro. Beda lagi gitu, meskipun dia dianggap jadi proksinya Cina untuk kirim barang besar ke Amerika. Jadi dalam satu konferensi kita pernah waktu itu bertanya ke mengenai Vietnam ya, diskusi mengenai Vietnam. Jadi diskusi mengenai Vietnam. Jadi waktu itu kita menanyakan kepada rekan ekonom dari Vietnam, bagaimana caranya Vietnam dari ekspornya 600 juta dolar menjadi 36 miliar dolar, berarti 600 juta ke 36 miliar hanya dalam waktu 10 tahun. Mereka bilang, kita masuk ke pasar kita masuk ke pasar Amerika. Jadi produk jadi. Maka mereka bikin produk jadi. Kalau kenapa ekspornya Indonesia kok dari dulu kok segitu-segitu aja ya? Iya. Karena yang kita jual adalah produk bahan mentah. Komoditi. Ya komoditi. Orang jadi kaya itu bahan mentahnya cuma bertumbuhnya sedikit. Tapi kalau orang menjadi makmur, mereka lebih banyak beli handphone, beli ganti kursi, ganti lainnya, produk jadinya akan jalan. Nah, jadi itu gambaran kenapa misalnya Vietnam menjadi sangat tergantung pada Amerika ya sebagai sumber pasar, dan juga di sisi lain untuk employment tenaga kerjaan. Jadi kembali ke sana mengenai tadi aliansi seberapa penting kita harus memilih sebenarnya aliansi dalam konteks peperangan global ini, Bang? Menurut lo?
Sebenarnya kita penting memilih karena ini ada kaitan dengan kita akan kemana nanti ke depannya. Apakah kita punya harapan kan untuk bisa melakukan reindustrialisasi? Enggak lagi, jadi manufaktur hilirisasi, ya ujungnya hilirisasi kan apa sih? Reindustrialisasi kan? Nanti kalau misalnya kita bikin produk setengah jadi, kemudian jadi produk jadi, kita mau jual kemana? Sudah jelas, Cina tuh nggak pernah jadi pembeli. Coba aja cek ya. 34% dia hanya beli 12% gitu kan. Ya, 20%. Jadi gini, coba aja kita perhatikan, ekspor seluruh dunia ke China itu barang mentah semua. Tapi Termasuk kita ya. termasuk kita. Tapi ekspor China ke seluruh dunia itu barang jadi. Kok nggak balance ya? Gitu. Kok mereka cuma mau jadi penghasil barang jadi, tapi nggak mau beli barang jadi punya orang lain. Ini itu balik lagi. Jadi kalau kita nanti misalnya suatu saat akan melakukan reindustrialisasi, ini penting bagi pemerintah siapapun yang akan jadi presiden, kan kita bicara soal 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Penting apa nggak kita Indonesia melakukan reindustrialisasi? Penting. Oke, kalau misalnya nanti Indonesia sukses melakukan reindustrialisasi, produk kita mau pasarkan kemana? Siapa yang akan beli? Udah jelas China juga nggak beli sekarang kok. Berarti kan harus di luar itu kan? Iya. Itu yang kita perlu pelihara. Jadi sebenarnya secara implisit saya menyatakan kita harus hati-hati loh di sisi ini. Kalau kata menurut abang kan secara eksplisitnya ya bukan Cina lah, Iya. ya kan karena barang mentah semua Ya. yang dia sedot gitu kan. Kita sedotnya dari dia barang jadi, Ini, ya kan? Nggak fair kan. Begitupun yang dirasakan Amerika kan, gue gak fair dong ya kan? Hampir satu dunia ngerasain seperti itu gitu. Iya. Itu di hasil tipu-tipu lah ya. Nggak bisa bilang begitu ya. Iya. Karena ini kompleks ya. Karena saya pernah Tipu-tipu ini simplifikasi politik ya, ya bang. betul. Karena Olah lah. karena ada teman yang ekonom dari India juga pernah dalam satu diskusi menyampaikan itu produk dari Cina itu kok murah banget ya. Karena kalau dari hitungan kita di India ini hanya baru barang mentahnya doang, ada harga sama dengan harga jual. Iya. Jadi pasti dalamnya ada subsidi. Nah, subsidi di China itu ada, pertama adalah subsidi bunga. Bunga kredit di China secara rata-rata itu cuma 3%. 3%, cari tempat seluruh dunia bisa kredit 3%. Jadi Normalnya berapa sih bang? ya 7%, 10%, tergantung lah. Iya, Tapi 3% ini anomali. Kenapa bisa 3%? Karena tabungan di China bunganya rendah banget. Bunga deposito kira-kira 0,8% per tahun. Ya iyalah, supaya bisa kreditnya juga murah kan. Jadi pertama subsidi itu. Kemudian para eksportir itu masih dapat lagi tax credit. Kalau Anda memasarkan keluar, sukses, maka pembayaran pajak Anda akan diskon. Oh, ada insentif. Iya, insentif seperti itu. Kalau kayak gitu caranya, lantas siapa yang bisa menang lawan produk China? Jadi kalau tanya, satu hal yang mungkin akhirnya bisa dirasakan banyak pihak juga, memang selama ini China nggak fair dalam perdagangan. Itulah kenapa itu yang jadi bahan bakarnya Trump untuk naik, dapat panggung, dapat dukungan kuat di dalam negeri. Di sisi lain, negara-negaranya juga nggak bisa mata-mata nggak setuju. Ya emang iya kita juga ngalamin gitu. Nah, itu yang mungkin uniknya dari Donald Trump terkait dengan realita yang terjadi. Ya, tapi kenapa juga bang? Maksudnya di sisi lain ya Trump tadi kan ingin memproteksi dalam negerinya, menaikkan leverage-nya gitu kan, perang dengan China. Tapi kenapa juga Trump berhenti berpikir dan bertindak bahwa Amerika perlu jadi polisi dunia, perlu jadi pemuka agama yang mensyiarkan kebenaran bagi dunia. Karena kita lihat misalnya USA stop gitu kan, semua dunia nih kolapsnya, jadi dia bikin kolaps dunia juga nih dengan bantuan itu, macam-macam lah. Lembaga-lembaga multilateral juga dia stop gitu bang. Nah, dalam politik Amerika ada suatu teori namanya lupa aku namanya, tapi Ultimate Executive Theory. Jadi di situ menggambarkan bahwa kekuasaan presiden itu mutlak. Nah, jadi apakah ada landasan di dalamnya? Ternyata ada dalam konstitusi Amerika yang kedua itu ada sebuah itu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh Trump dan dia perlu show of force di sini. Gue punya nih kemampuannya, itu di konstitusi ada. Nah, jadi cara membuktikannya apa?
Maka cara membuktikannya adalah dengan menutup banyak badan-badan federal, USAID Iya. di gut out. Iya. Udah orangnya di PHK, kemudian yang tersisa dan budgetnya ditahan. Iya. Program-programnya terpaksa Betul. shutdown bang semua. So of course, bukan nggak pingin jadi polisi dunia, ya. Amerika masih pingin jadi polisi dunia, tapi nggak semuanya lah, pingin sebagian. Tetapi ini so of course yang terjadi. Makanya kenapa lembaga misalnya seperti perlindungan lingkungan, EPA, itu juga di gutted out. Gitu. Iya, dikosongin semuanya. Ada pengaruh, ada financial board perlindungan terhadap konsumen finansial itu juga dicekek benar-benar. Iya. Jadi ini yang Trump itu memang punya force yang sangat kuat. Bukankah itu jadi kaki tangannya, tentakelnya Trump untuk kuasain dunia sebenarnya bang? Trump itu sangat sentris ke dalam negeri. Oh. Itu makanya kenapa untuk bisa mencegah pandangan seperti begitu yang ditugaskan oleh Elon Musk dengan Doge, yaitu government efficiency, disikat semuanya. Janjinya adalah apa? Nanti kalau ini semua dibersihkan, maka anggaran Amerika akan bisa dihemat banyak. Bisa mencapai penghematan $2 triliun. Janjinya kan segitu kan? Sampai dengan saat ini ternyata kurang dari 10% dari target, tetapi korbannya udah banyak banget. Tapi kalau dikatakan apakah ini bagian dari rencana? Ya, bagian dari rencana untuk show of force bahwa saya mampu, saya bisa. Nah itu sebabnya kenapa bagi banyak pihak Trump itu juga menjadi ancaman terhadap demokrasi Amerika. Karena dulu ketika negara itu berdiri kan kita punya presiden, jangan pengen jadi raja. Tapi kok sekarang ini kok seperti kekuasaannya seperti raja. Nah itu yang menjadi penting. Tetapi bukan berarti Trump itu nggak punya sistem. Sampai dengan Bukan berarti ngawur-ngawuran. Bukan berarti ngawur. Ada supporting di belakangnya. Jadi sampai dengan bulan April ini menjelang 100 harinya Trump. Belum 100 hari ya. Belum. 30 April 100 hari ya. Sisa berapa lagi bang? Sampai dengan 20 Januari 2028. 2029 itu 1300 hari lagi. Masih 100 hari belum ada. Udah kayak Ini gini, udah- masih ada 1300 lagi kira-kira. Nah, ya jadi tahankan lah. Kita perlu stamina sekarang. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa tadi sampai mana ya tadi? Belum lagi 100 harinya Trump. Jadi Trump itu menerbitkan executive action, executive order, executive Order. ya executive order. Jadi seperti keputusan presiden ya istilahnya 137 executive order dalam waktu kurang dari 100 hari. Nah, yang menjadi menarik adalah di bagian terbesar dari executive order itu ada bagian tuliskan keadaan emergency, keadaan darurat. Jadi ternyata banyak executive order itu diterbitkan oleh Trump untuk menjustifikasi kekuasaannya, mengatakan Amerika sekarang lagi keadaan darurat. Yang paling banyak itu adalah terkait dengan fentanyl dan imigran gelap. Jadi itu yang menyatakan kita punya Amerika, negara kita lagi terancam, ini keadaan darurat, saya punya kemampuan untuk membereskan ini semua. Nah, saya akan menerbitkan banyak sekali peraturan, konsentrasi power ada di sana, saya akan mendikte semuanya, tapi dalam jangka panjang kita akan make America great again. Gila ya. Oh iya, makanya kenapa? Dia ada sistem. Ada sistem. Jadi bukan sekedar ngawur-ngawuran, Iya. ada landasannya juga. Dan bukan inkonstitusional gitu kan. Ya, Ya, konstitusional. Sangat konstitusional. Sangat ya kan? konstitusional. Cuman memang nanti kan dia memforce ya, mengoptimize ya konstitusi kewenangan konstitusional. jadi nggak ada yang bisa bilang. Jadi nggak ada yang bisa bilang apa yang dilakukan oleh Trump itu inkonstitusional. Enggak loh. Iya. Ada landasannya di konstitusinya Amerika, bagian eksekutif bisa melakukan hal tersebut. Nah, yang bisa menentukan apakah langkah di Trump ini akan bisa setback, mundur kembali atau malah jadi nantinya makin lebih umpa-umpaan ya, istilahnya lebih liar lagi, itu hanya Supreme Court-nya Amerika. Jadi dengan menjelang 1300 harinya lagi kedepannya yang boleh kita lihat bahwa mungkin bisa disampulkan, dan saya rasa juga yang memperhati mengenai politik dan ekonomi Amerika, yang bisa meredam Trump itu hanya rakyat Amerika sendiri. Nggak ada satu kekuatan lain di luar itu yang bisa. Bukan Jinping, bukan Putin. Bukan. Dan ini harus lewat hal-hal yang bersentuhan dengan kepentingan ekonomi. Kenapa saya katakan seperti itu? Household, rumah tangga, ekonomi
privat Amerika itu nilai kekayaannya 169 triliun dolar. 169 triliun dolar. Kalau kita berapa? Aduh. Tapi gambaran gini, PDB-nya Amerika 30 triliun. Jadi kita bisa hitung ya, kira-kira itu 5 kali lipat. Jadi hartanya rakyat Amerika 5 kali lipat dari PDB-nya. Sementara pemerintahnya pasti lebih kecil lagi dari PDB kan? Nah, 5 kali lipat. Bagian terbesar dari itu adalah dalam bentuk investasi. Sekitar 50 triliun dolar itu dalam bentuk surat berharga, apakah saham ataupun obligasi atau simpanan perbankan. Sekitar 40 triliun dolar itu dalam bentuk properti. Jadi mengkoreksi Trump hanya bisa lewat sesuatu yang bersentuhan dengan ini. Itu yang makanya kenapa beberapa waktu lalu kan Trump bikin action. Oke, terapkan tarif masuk global, semuanya kena. Kemudian bursa sahamnya nyemplung dalam. Kemudian Trump masih nggak bergeming, kemudian masih bilang, oh masih panjang kok, nanti kita akan menikmati hasilnya. Tapi kemudian tiba-tiba muncul pengumuman, pending 90 hari. Dan ketika sebuah pending 90 hari, itu langsung pasar rebound kembali. Karena pada waktu, hanya beberapa jam sebelum pending itu diumumkan, ternyata pasar bonds Amerika sudah mulai kena. Sudah mulai terdampak. Dan pasti akan menimbulkan perlawanan. Betul. Dari publik. Ya. Jadi sebenarnya gini, di tengah sekian powerfulnya Trump dengan kekuasaan, dengan sistematikanya, dengan dukungan atas sesuatu yang ada di konstitusi, dia punya kelemahannya di situ. Yaitu terkait dengan kepentingannya rakyat Amerika. Bukannya kelakuan dia dengan pasang tarif, perang sama Cina macam-macam itu bikin retaliasi Cina juga punya dampak nanti ya, misalnya harga barang jadi naik, ada kelangkaan barang yang langsung menyentuh itu kan Bang. Karena scarcity-nya jadi tinggi kan. Itu bukannya dalam jangka waktu yang tidak lama akan langsung terasa tuh Bang. Betul, atau menurut lo dia udah punya compensate lain? Tapi dia punya pola. Itu yang disebut sebagai escalate, de-escalate. Dari dulu selalu begitu. Escalate dulu, naikin dulu, gertak semuanya, gue kasih segini nih. Lu pikir lu semua nanti mau dapat gimana. Semua orang kan kelabakan kan, mesti ngapain. Kalau lu nurut, gue akan turunin. Semua orang pingin negosiasi kan. Nah sementara tadi kan Trump memang dealer, dia emang pinginnya deal sesuatu. Tapi kan kelihatan di situ. Bagi siapa yang retaliate, yang ngebalas, dikasih lebih dalam lagi. Sekarang malah berubah kan. Kalau misalnya kalau misalnya suatu negara itu berbaik-baik dengan China, gua hukum juga. Nah jadi kembali lagi. Seperti kemarin itu juga tiba-tiba kan ada muncul oke, tarif mengenai China tuh bisa diturunkan. Wah pasar bergairah kembali kan. Tapi jangan lupa statement lengkapnya itu adalah kalau China menawarkan sesuatu untuk bisa. Jadi nggak bisa unit netral. China harus datang ke gue, baru gue akan turunkan. Dia China negotiate dulu barang ini. Gitu Jadi kan? Trump ini bukan lagi bikin Amerika sebagai polisi dunia seperti yang Budi tanyakan tadi. Tapi CCTV dunia dia udah. Jadi preman. CCTV kan pantau semua kan. Nah itu makanya bagi banyak negara kan menjadi dilema yang sangat-sangat dalam. Saya harus milih kemana nih? Nah itu makanya kenapa berteman sama Cina, bertransaksi sama Cina aja kita bisa dipantau kena hukuman juga kan Bang? Iya. Nah itu makanya kenapa menjadi. Tapi konsekuensi ekonominya itu juga satu yang sangat serius. Nah itu karena begini. Itu gimana Bang? Karena pasti yang diberasakan householdnya Bang. Ya. Kalau retaliate terus sama kan tadi kata Abang, barang-barangnya barang-barang China. Nah cuman di sisi lain ya, kalau kita perhatikan neraca perdagangan ekspor impornya, ternyata begitu Trump menang, itu volume ekspor China itu naik ke Amerika. Jadi angka-angka bulan Januari, Februari itu tuh pecahkan rekor. Jadi mereka udah tahu nih Trump bakal macem-macem. Udah semuanya masukin kapal, kirim ke Amerika, masuk ke dock, masuk ke warehouse. Kita siap-siap kalau ada apa-apa, barangnya udah nyebrang duluan. Itu terjadi. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi yang paling paten perusahaan forwarding ya sekarang ya. Yang ada udah nyebrang dulu. Ada situ. Nah, nggak mungkin nganggur tuh Bang ya kan. Tapi di sisi lain, jadi memang betul bisa berdampak terhadap konsumen Amerika sendiri. Tetapi ada panjang ini, mungkin stok setengah tahun, mungkin stok 1 tahun udah ada di Amerika. Jadi sebenarnya, tarif masuk itu kan hanya berlaku bagi yang akan masuk kan. Yang udah di dalam kan nggak kena lagi kan. Nah itu satu. Di sisi lain, memang bagi China sendiri ini sangat kritis. Kritisnya seperti begini.
Tahun 2008 kita tahu ada krisis keuangan global yang dipicu oleh subprime mortgage yang pecah akibat Lehman Brothers collapse. Ketika itu keuangan Amerika mengalami freeze sampai orang nggak bisa berani minjem dan lainnya, udah lock gitu kan, nggak ada kepastian di sisi keuangan. Dan menjelang akhir tahun pemesanan mulai terasa di mana konsumen-konsumen Amerika mulai menahan diri untuk tidak membeli barang yang perlu-perlu. Oke. Yang paling nggak perlu kira-kira apa sih? Mainan anak-anak. Iya, salah satunya Sederhana lah ya, iya. melewat kebutuhan tersier lainnya. Pakai mainan yang lama aja ya, Dek. Iya, Gitu betul, kan, ya, betul. iya kan? Dan itu terjadi menjelang Natal. Ketika itu dilakukan, ketika orang tua satu Amerika itu berhenti beli mainan anak-anak, nggak ada pesanan sama sekali. Ada 3.600 pabrik mainan di China tutup. Baru mainan. Jadi sebenarnya China punya dependensi yang sangat kuat atas Amerika. Kalkulasi beberapa ekonom saat ini, tenaga kerja yang bekerja di manufaktur dengan produk berorientasi ke pasar Amerika di dalam China itu antara sekitar 80 sampai 120 juta orang. Jadi bagi China sendiri ini masalah sangat serius ya. Jadi kalau Trump itu ngebluffing seperti ini, kemudian China retaliate, ini tinggal panjang-panjangan napas nih. Siapa yang duluan kehabisan napas. Tapi boleh dikatakan bahwa China pun terdampak. Walaupun memang sering disebutkan, kita nontonnya videonya, nih kalau Amerika bikin nanti orang gendut-gendut ngerakit handphone, itu kan bagian dari propaganda lah yang dalamnya. Tapi sebenarnya China pun punya masalah. Karena employment, karena tenaga kerjanya itu saat ini juga sangat tergantung. Kenapa bisa katakan seperti itu? Gambaran secara umum, angka-angka yang saat ini terjadi, China sekarang lagi mengalami deflasi. Deflasi, harga turun. Aktivitas ekonomi, berarti aktivitas ekonominya turun. Loan atau pinjaman itu lagi turun. Oh, orang pada nggak mau kredit gitu. Nggak mau kredit, karena apa? Nah, biasanya kan paling ambil kredit besar itu kan adalah manufaktur kan? Ya, ekspansi ekonomi. Betul. Lah kalau nggak laku ngapain saya ambil kredit? Itu yang terjadi. Malah ngurangin produksi. Ngurangin produksi. Ini itu belum peristiwa perang dagang seperti itu kan belum full blown gitu. Jadi laporan terakhir minggu lalu ya atau beberapa hari yang lalu diproyeksikan kalaupun terjadi pending atas semua perang dagang yang terjadi kemudian kembali seperti sebelum keadaan, ini damage-nya sudah terjadi. Jadi laporan dari IMF menyebutkan pertumbuhan ekonomi Amerika akan terpangkas 1%. Pertumbuhan ekonomi China juga akan terpangkas 1%. Seluruh dunia itu akan terpangkas hanya dari keadaan yang saat ini terjadi. Jadi boleh dikatakan gak ada yang selamat sih. Semuanya kena dampak dari ini. Walaupun nantinya kalaupun kembali seperti keadaan sebelum Trump. Udah terjadi, damage already done. Tinggal kuat-kuatan aja ekonomi struktur suatu ekonomi. Bukankah ini bisa diantisipasi dengan gini Bang, Amerika atau China lah ya, karena memang pasar market paling besar Amerika, dia pakai proxy aja, misalnya Indonesia misalnya, atau Myanmar atau Laos bisa menjadi proxy-nya Cina untuk assembling produk-produk Cina sehingga gitu kan, jadi bisa tetap masuk pasar Amerika. Itu yang sudah pernah dikerjakan. Jadi waktu Trump periode 1, itu kan pertama kali itu perang dagang terjadi. Barang masuk dari China itu dikenakan tarif khusus. Apa yang dilakukan oleh para manufaktur China? Kalau labelnya made in China kena tarif, ya udah kita pindahin beberapa bagian ke negara-negara lain. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita bandingkan angka pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan manufaktur Vietnam itu mengalami lonjakan atau kenaikan itu dipicu oleh perang tarif Amerika, perang tarif Trump yang pertama. Jadi ada relokasi itu ke situ. Termasuk juga ke Meksiko misalnya. Jadi ke yang dekat dengan Amerika. Tapi itu pabrik Cina tuh ibaratnya. Iya. Nah itu makanya kenapa mungkin kita kan sering nanya kan, kita bertahun-tahun kan, kok kayaknya Vietnam kok kayaknya dapat manfaat dari ini, kok kita nggak ada ke kita sih, kok nggak ada ke Indonesia, nggak ada bikin. Kenapa tuh? Ya karena kita bukan bagian dari supply chain China. Supply chain China itu paling dekat pasti akan berkaitan geografis, yaitu apa? Vietnam. Kan jadi ini kalau ada komponen-komponen, ya udah. Kalau gitu komponennya di shipping atau dikirim ke Vietnam, habis itu dirakit di Vietnam jadi barang, habis itu diekspor. Bisa dong tulisnya made in Vietnam.
Itu karena pertimbangan geografis Ya. tok atau aliansi kah? Atau Geografis. murah-murah? Ya karena nggak mungkin orang bikin supply chain ngelewatin laut kalau jaraknya terlalu jauh. Kenapa? Ketidakpastian terlalu banyak. Supply chain itu paling idealnya adalah kalau bisa perbatasan darat. Itu makanya kenapa seperti Uni Eropa itu supply chain-nya sangat komprehensif karena satu produk tuh bisa bolak-balik kemana-mana. Itu kan darat semua kan? Kenapa NAFTA, North American Free Trade Area, supply chain-nya bisa berkembang ke Meksiko dan ke Kanada? Karena darat semua. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya, bisa dong berarti ke Vietnam, bisa ke Thailand. Thailand penduduknya udah tua-tua gitu kan, jadi nggak cocok juga. Yang paling ideal adalah ke Vietnam. Susah lewat laut karena ada Indo delay. tuh udah nggak masuk akal tuh bang. Secara Bisa sih, secara bisnis. tapi China kan lebih tertarik kita bahan mentah, Iya. nyuplai bahan mentah. Udah dibagi peruntukannya dunia ini, RT RW-nya udah dibagi sama Cina. Rencana tata ruang wilayahnya ini kan. Ya. Kita spesialis barang mentah, Iya, barang mentah. komoditinya. Nah itu yang sebenarnya sudah terjadi. Jadi kalau dikatakan apakah ini yang terjadi sekarang ini nggak ada presiden, udah dari Berarti ide soal dulu Jokowi ngomong hilirisasi itu bertentangan sama nature dong bang. Karena memang kita secara RT RT RW itu bahan mentah. ya hilirisasi itu tetap bisa viable, tetap bisa layak dikerjakan kalau memenuhi skala tertentu. Jadi ya jangan nanggung gitu. Makanya kenapa hilirisasi kita terkait dengan nikel, terkait yang lain itu pasti kan terkait dengan produk akhir atau supply atas rantai pasok atau supply chain, misalnya terkait dengan baterai atau kendaraan EV, kendaraan electric vehicle atau yang lain-lainnya. Jadi emang harus skalanya besar ya, dan kemudian di sisi lain produksinya juga besar. Nah, jadi nggak salah sih kalau bilang hilirisasi ya, bagian dari itu. Tapi memang di sisi lain untuk bisa hilirisasi ya kita juga nggak bisa juga berharap bahwa semuanya akan dikerjakan di Indonesia. Kita nggak punya end to end Nggak bisa jadi sendok lah ya, Nggak dari bisa. tambang jadi sendok tuh udah nggak mungkin nggak ya. bisa. Apalagi Ya mungkin jadi- perlu waktu lah bertahun-tahun dan perlu kesiapan, perlu modal dan skill. Ya mungkin salah satu masalahnya di sisi kita adalah tadi human capital kita. Tapi berat itu ya nggak mungkin itu. Berarti abang secara implisit mengatakan ini nggak mungkin. Bisa. Mari saya begini. Oke. Ya, ini penting, Ini kita penting. bicara soal bukan bicara soal 5-10 tahun ke depan ya. Kita bayangkan suatu saat ketika China itu penduduknya semakin tua. Jadi satu hal yang menjadi sangat unik ini adalah China itu punya demografi yang sangat buruk sebenarnya. Nah, Sekarang ya gimana tuh? dari sekarang sampai dengan 10 tahun ke depan, China akan kehilangan working age population, jadi penduduk usia kerja sekitar 270 sampai 300 juta orang. Hampir se-Indonesia. Ya. Jadi akan pensiun, Ya. sementara angka kelahirannya sangat-sangat terendah sepanjang masa. Jadi kalau China tidak melakukan diversifikasi atau divestasi atau menempatkan ke lain, itu pabrik-pabrik yang sebanyak itu di China, entah siapa yang ngisinya, siapa yang kerja di sana? Gak ada. Karena orangnya udah tua-tua semua. Jadi ini sebenarnya bisa jadi bargaining chipnya Indonesia juga ASEAN. Makanya kenapa harus Indonesia ngomong ya di sini, bahwa kalau mau produk China juga tetap bisa ada di pasar dan lain-lainnya, invest dong ke Indonesia, invest ke Asia Tenggara, tapi juga komitmen. Kenapa? Karena kembali lagi kita tahu kok populasi China tuh ada masalah yang sangat-sangat serius. Apakah ini akan bisa balik? Nggak akan pernah bisa balik. Jadi proyeksi United Nation ya, jumlah penduduk di China itu dari posisi sekarang ini 1,3 miliar itu akan turun jadi tinggal 670 juta. Kira-kira setengahnya ya. Per 2100 dan isinya banyak kan orang tua semua. 300 jutanya orang tua kalau kata abang. Kenapa seperti itu? Karena untuk setiap bayi yang lahir saat ini, baru lahir aja, ada 113 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Itu aja udah gendernya udah gak balance kan? Padahal berarti kan
ada 13 yang tetap bujangan nih sampai Iya, kapanpun iya, kan. iya, iya. Padahal macam yang Budi gini kan. Iya. Belum ada yang pilih child free pula belum, kan, nah, Bang, ya belum. kan? Nah, itu aja betul. Belum lagi yang tadi, belum tentu semua yang menikah juga punya anak kan. Iya. Nah, jadi itu makanya kenapa China punya masalah sangat serius dan ini akan berlangsung mulai dari sekarang sampai dengan 10 tahun ke depan terkait dengan Sementara demografi. kita beda. Kita justru punya ada di peak bonus demografi. Enggak. Hati-hati loh. DKI Jakarta pertumbuhan penduduknya itu cuma 0,3% per tahun. Kita juga lagi Bukannya bagus, Bang? Biar Ya. nggak banyak ini beban. beban, tapi yang buat punya properti berarti mungkin suatu saat harus hati-hati. Kenapa yang nyari rumah jadi lebih sedikit? Iya. Nah, hati-hati sama sektor properti. Tapi ini gambaran. Jadi pertumbuhan Dan juga ya insight abang ini kan barusan kan. Oh. Ya kita nggak Betul. punya properti nih ini kan. Karena pertumbuhannya jadi hati-hati. Ini sekedar clue ya. Jadi hati-hati bagi generasi muda yang akan ambil KPR. Kenapa? Jangan jauh-jauh. Nanti jangan-jangan begitu KPR-nya lunas, harga rumahnya udah turun gitu. Kenapa? Jauh-jauh tuh jangan lama-lama kreditnya. Ya jangan lama-lama atau jangan sekali atau ya tadi atau ngontrak Sewa aja. aja, sewa, Nyewa ya. aja. Nah, karena kembali lagi. Rusunawa ya berarti ya. Ini ada di data ini ada di buku Statistik Indonesia terbitan paling baru 2025 dirilis kemarin bulan Februari pertumbuhan penduduk Indonesia tahunan sepanjang tahun 2024 adalah 1,09%. Di seluruh Pulau Jawa ya, seluruh Pulau Jawa ya pusat penduduk Indonesia. Yang provinsi yang punya pertumbuhan penduduk di atas 1% itu cuma Jawa Barat dan itu cuma 1,07%. Semuanya di bawah 1%. Ini sisanya. tanpa ada program KB gitu-gitu kan, Bang, tanpa ada propaganda negara untuk pembatasan kelahiran. Ya kalaupun ada ya nggak maksimal kan gitu. Inilah yang gue bilang sama Coach Justin ini. Ya kan kita ini resesi populasi nih. Iya, berarti ya kan? kemampuan Apa lagi? Tapi kan problem artinya kan kita butuh semakin banyak orang yang punya anak kan Bang artinya. Bener juga lu, Ring. Itu si Gue Koci. titipkan lah. Gue juga. Iya. Nggak, Koci kan menikah. Kalau lu kan memang nggak menikah, nggak mungkin juga punya anak. Iya kan? Mungkin sih. Lebih mungkin Iya sih. menikah nggak menikah tapi punya anak kan dibanding memilih secara ideologis. Itu pilihan masing-masing. nggak punya anak. Salah. Tapi jadi dunia tuh mengalami masalah. Jadi deindustrialisasi itu adalah gelombang yang rata seluruh dunia. Yang industrialisasi sangat kuat yaitu China ternyata juga punya masalah bahwa populasinya akan bisa sustain atas industri yang ada. Orang kan tetap butuh barang, tetap butuh. Iya, tapi kalau nggak ada sepatu. orangnya. Sekarang pertanyaan begini, bisa dong kalau gitu China ngebuka pintu imigrasi, jadi supaya negara-negara penduduk dari negara lain bisa masuk ke China. Sekarang kita tahu nggak berapa jumlah penduduk asing yang seluruh China? Berapa? 0,05% jadi jumlah populasinya. Jadi sangat-sangat kecil, terlalu kecil. Kalau Amerika malah lebih gede Bang ya. Jauh lebih gede. Iya, Di atas jauh. persentasenya juga lebih Makanya besar. nggak ada istilah bonus demografi di Amerika karena, karena ada migrasinya imigran jalan datang semua. terus. Iya, Betul. iya. Stabil ya. Stabil. Jadi itu Karena traffic poolernya lebih jelas di Amerika ketimbang di China kan. ya, Karena yang bahasa terus. yang ada di China juga mau keluar kok. Iya. Iya. Bang, kalau Afrika gimana Afrika? Afrika Katanya kalau kata Jenderal Luhut nih dengan pidato-pidato Afrika is a new diamond. Gitu-gitu katanya kan di masa depan emerging market. Oke. Makan Afrika Indomie aja lebih gede 3 kali lipat dari Indomie kita. ya, Afrika punya masalah geografis. Mereka geografis karena begini, sungai-sungainya itu terlalu curam. Jadi nggak bisa buat transportasi manufaktur, bahan mentah dan lainnya. Jadi ada sungai raksasa tapi ya terlalu curam. Kemudian mereka juga punya masalah dengan pesisirnya yang juga banyak pegunungan. Sehingga di seluruh Afrika hanya ada beberapa tempat yang punya deep sea port dan nggak banyak semuanya. Dan deep sea port ini ternyata nggak nyambung dengan jalan karena seluruh Afrika itu nggak ada jalan. Infrastrukturnya nggak memadai. Jadi secara jumlah penduduk betul suatu saat nanti Afrika itu akan menjadi sumber jumlah penduduk dunia, akan menjadi konsumen dunia secara besar, tetapi untuk sampai Afrika mencapai industrialisasi itu banyak sekali harus dipenuhi dan kendala yang paling besar itu ada pada geografisnya. Geografisnya yang nggak bisa support atas industrialisasi. Ini yang mungkin menjadi berita, ya maksudnya menjadi satu handicapnya Afrika.
masa sih satu Afrika begitu semua gitu kan, orang itu pasti nanya pertanyaan begitu kan. gua, iya. Ya gini aja deh gambarannya, sekarang ekonomi terbesar di Afrika itu ada 3, yaitu Mesir. Oh, kalau berdasarkan urutan ya, Afrika Selatan, Nigeria, sama Mesir. 3 nih ekonomi terbesar. Maroko enggak ya, Kecil itu. padahal dekat sama Eropa ya. Ya, cuma bagus cuma kecil. Iya. 3 ini digabungin jadi satu, masih sebesar Indonesia sendirian. Bayangin tuh, ekonomi satu benua, ya 3 yang terbesarnya masih lebih besar Indonesia. Bukan, hampir sama lah sepantaran dengan Indonesia sendirian Itu 3 kekuatan ekonomi terbesar di Afrika. di Afrika. Nah itu baru, bahkan kita bicara, apakah Afrika punya daya beli? Apakah bisa melakukan manufaktur? Ya tadi, infrastrukturnya masih terbatas dan seterusnya. Jadi satu sisi sebagai konsumen sih saya setuju karena jumlah penduduk akan banyak. Tapi apakah ada daya belinya? Itu pertanyaan yang lain lagi. Oke, Bang, ini kembali lagi nih baru keingetan. Berarti langkah Pak Prabowo memutuskan di awal masa kepresidenannya kita gabung sama BRICS untuk memperkuat leverage diplomasi ekonomi kita. Seberapa strategis itu menurut Kan lo, Bang? udah dijawab secara implisit tadi. Iya. Oke. Ya kan kita kan sesuai RT RW ini kan. Iya, bagian komoditi. Tapi saya sebenarnya lebih pada begini. Apakah dengan di dalam BRICS kita dapat sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan di luar BRICS? Maksudnya begini. Apakah faktanya kalau kita nggak anggota BRICS, apa kita bisa negosiasi sama China? Bisa. Ya. Apa kita hubungan dagang dengan China? Bisa. Dengan Brazil? Bisa. Dengan Rusia? Bisa. Dengan India? Bisa. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ternyata di luar BRICS sama di dalam BRICS sama aja, lah ngapain kita ada di dalam? Udah gitu ditandain pula sama Amerika kan dia. Tapi Itu sama oke, kayak- lu nih kan Sama gabung kayak, ente. kayak ini klub Avanza. Mau ikut klub mau nggak ikut klub ya Avanza ya Avanza, begitu iya. aja kan. Iya kan. Iya, kalau- Order dealnya gampang dicari. Betul, ya. betul. Apa lebihnya? Apa lebihnya gitu kan, ikut klub sama nggak ikut klub Dan gitu. kalau konvoy ini gak keren, enggak, iya kan? Kerennya di sebelah mana ya? Sama semua. Kalau klub Harley nya keren banget kan ada bunyi-bunyinya ganti-ganti. Jadi itu yang sebenarnya menjadi penting. Dan Di jalan pun juga gitu yang anak klub Avanza juga Nggak bisa dibedain juga. Anak klub Ada Avanza persaingannya klub ini Agia Alia. ya paling itu kan. Iya. Nah, sementara di sisi lain, Iya, benar. di dalam BRICS sendiri itu ada friksi yang sangat kuat. Contoh, Antara India sama China oh iya benar. itu musuh bebuyutan itu. Mereka punya masalah, mereka pernah perang perbatasan. Iya betul. Salah satu kenapa India itu punya senjata nuklir, ya itu untuk mencegah jangan sampai dia perang dengan Pakistan. Iya. Karena pernah perang perbatasan dan sering terjadi walaupun sama-sama dulunya. Dan itu yang juga menjadi alasan bagi Pakistan untuk punya senjata nuklir. Siapa tahu suatu saat perlu membela diri jangan sampai terjadi invasi dari India. Sekarang pertanyaannya, siapa dulu yang bantuin Pakistan untuk bisa punya senjata nuklir? Amerika. Bukan, China. Hah? Sekarang pertanyaan, Belt and Road Initiative, investasi terbesar China ada di mana? Di mana? Pakistan. Jadi Itu yang bikin India nggak seneng. Lu maksudnya gimana nih? Ini musuh gue loh ya kan? Ini Dan musuh. masih musuhan nih Pakistan sama India tuh masih singit-singitan. Bukan musuhan lah, tapi Persija hubungannya tuh Persib lah ya. ya lebih pada keadaan di mana genting lah, maksudnya hal kecil tuh bisa Iya, bisa betul. bisa sensitif banget. Mereka punya masalah dengan Jammu Kashmir kan di utara, klaim atas itu. India juga punya masalah dengan Ladakh yang di utara itu juga dengan China. Dan balik lagi, ketika China saat ini ingin mengamankan pasokan energi dan pasokan barangnya tadi, berarti harus ngelewatin Samudra India kan. Nah, makanya kenapa China kemudian membujuk Sri Lanka untuk memfasilitasi supaya punya pelabuhan di sana. Bagi India, lu bikin pelabuhan, ini kok dekat banget sama ini, maksudnya apa nih yang seperti begini gitu. Nah, jadi memang India punya kemampuan untuk hegemonik di kawasannya. Ini yang akan bisa menjadi friksi dengan China. Di sisi lain juga Brazil misalnya. Brazil emang nggak mengenakan tarif masuk atas produk China, kenakan. Jadi balik lagi, ini BRICS ini lucu nih ya, kayak arisan, tapi sebenarnya di dalamnya itu pada sikap buat punya masalah dan siap buat tikam-tikaman juga gitu. Nah, itu yang buat saya jadi pertanyaan. Harusnya kan insentif tarif paling murah antara sesama anggota BRICS ya kan. Tapi enggak juga Insentif, ya ternyata. kan? Insentif pajak gitu. Ini enggak ya Bang? Enggak.
Terus ngapain Bang menurut lu? Ya nggak tahu jadinya. Iya. Buat ini aja kan, Pidato. apa namanya nih, gagah-gagahan Iya makanya. melawan Amerika ini kan. Iya Bang, jangan-jangan memang karena bayangannya Pak Prabowo ya memang negara ini masih dikuasai kapitalis nekolim ini Bang. Kalau dibilang seperti begitu, lantas sekarang jadi fans emang lagi di mana sekarang? Di India. Lah istrinya orang India. Oh iya bener. Amerika jauh lebih mudah dan lebih pingin dekat dengan India. CEO gedenya India banyak. Oh CEO-nya tuh. Iya. Jadi kembali lagi, BRICS itu rapuh. Karena nggak ada sesuatu yang mempertahankan. Jadi kembali lagi Dan secara matematik juga nggak bisa menyaingi hegemoni Amerika Bang. Secara ekonomi ya. Ya tapi kan nggak cuma di atas kertas tadi, karena bisa nanti suatu, karena ada extended kan di dalamnya, ada Indonesia, ada yang lain-lainnya dan seterusnya. Tapi ya balik lagi, kita mau bicara kuantitas apa kualitas, gitu kan? Jadi yang mempersatukan mereka ini apa Bang? Semboyan. Mereka ini BRICS. Iya. Ya karena yang pertama kali bikin BRICS kan, istilah BRICS itu kan Goldman Sachs buat memasarkan bahwa ini ada emerging countries yang nanti akan potensial ke depannya. Itu materi promosi. Iya. Materi promosi dari Goldman Sachs yang kemudian Goldman Sachs sendiri udah gak pikirin lagi, malah negara-negara kayaknya lucu kita bikin juga. Korban Dipakai. surnya berarti ya. Lebih konkret EU Bang ya. EU jauh lebih konkret ya. Itu udah gara-gara ada Geografis. dua hegemon yang suka berantem ya, kita bersatu dulu nih biar kawan ini gak berkelahi kan. Udah jelas sebab-sebabnya gitu. Iya. Kalau BRICS ini marketing ya. Oh gitu marketing Berarti Goldman Pak Sachs. Prabowo ini korban marketing dong. Saya nggak komentar di situ karena kembali lagi. Ini kesimpulan yang bisa lo jawab, bisa lo abaikan. Iya. Tapi konkretnya memang itu. Begitu. Memang itu materi marketingnya Goldman Sachs. Cek aja sejarahnya. Malah waktu itu mulanya kan BRIC. Kemudian habis itu kan kenapa jadi ada South Africa? Iya, Padahal, BRICS ya, padahal pada pertanyaannya kenapa nggak Indonesia ya? Kenapa jadi nggak BRIC misalnya I-nya 2 kan? Kenapa jadi S? Semata-mata karena kok nggak ada wakil dari Afrika? Kok sesederhana itu gitu? Iya. Afrika bukan negara industri, pemasoknya, pemasoknya, pemasoknya juga bahan mentah, listriknya sekarang biarpet juga, jadi punya masalah. Jadi kembali lagi, mungkin perlu ini jadi pertanyaan juga dulu, kenapa ya South Africa dimasukin ya? Lebihnya South Africa apa? Tapi itu kembali lagi semuanya adalah materi politik semua. Secara ekonomi, waktu itu sempat kan bilang, kan BRICS Pay. Oke, BRICS Pay buat pembayaran lainnya. Sekarang begini deh, kalau misalnya mau melakukan pembayaran, berarti kan harus cukup kredibel nih masing-masing anggotanya. Seperti misalnya di Eropa, ada bank sentralnya satu nih, berarti kan nggak ada masalah kan? Nah, walaupun tiap negara bisa menerbitkan surat utang beda-beda. Sekarang masalah dengan BRICS adalah ternyata masing-masing anggota negara BRICS itu juga obligasinya nggak liquid. Kemudian bunganya juga tinggi, yieldnya sekitar ada 2 negara ya, Afrika Selatan sama Brazil kalau nggak salah, itu di atas 10%. Lah kalau misalnya bondsnya atau surat utangnya aja semahal itu, lantas gimana mau memfasilitasi perdagangan? Untuk jadi kolateral untuk payment pembayaran? Gimana Bang? Ya nggak bisa, nggak bisa aja. Dulu kan sempat ada muncul renminbi akan menyaingi dolar. Nggak berani, China nggak berani. Kenapa? Untuk bisa suatu negara mata uang itu menjadi internasional, maka dia harus membiarkan banyak negara menggunakan itu. Kalau membiarkan banyak negara menggunakan mata uang tersebut, berarti dia harus rela mata uangnya mengikuti irama pasar. Bisa naik, bisa turun, bisa tiba-tiba kuat banget atau bisa lemah banget. Itu yang sudah terjadi dengan euro, itu yang pernah terjadi dengan yen Jepang, itu yang pernah terjadi dengan mark Eropa dan lain-lainnya. Sekarang pertanyaannya, China mau nggak mata uangnya dikendalikan negara lain? Nggak mau. Iya benar-benar. Kenapa? Karena produk dia bisa nggak laku kalau misalnya secara mata uang renminbi dia jadi kemahalan. Jadi kembali lagi belum ngapain lo lihat renminbi? Enggak ini lag. Ini itu. Albania Eropa. Albania nih ini. Iya. Sebungkus rokok nih. Iya. Terus. Tapi gambarnya begitu. Jadi di sisi lain juga jadi ini full ini 100% menurut lo ini 100% marketing, 100% politik untuk positioning yang dalam konteks paling kekinian justru agak merugikan ya dalam konteks kita bernegosiasi sama Amerika karena udah
Maksudnya Sekarang gini deh. lu bagian dari situ lu gitu. Ya mungkin nggak kurang dipikirnya mendalam mengenai itu, tapi kembali lagi ya kembali lagi BRICS itu semuanya kecuali India semuanya surplus dagang. Yang defisit cuman defisit perdagangan itu cuma India. Lah ada satu klub semuanya mau jadi produsen, nggak ada yang jadi konsumen. Lah apaan ada di dalam klub itu gitu. Iya. Berarti kan nggak ada cohesiveness di situ. Aneh Bang ya. Iya. Kenapa jadi kesana ya? Tapi Iya kan terlalu liar emang. Ini kayak Kadin aja kan semuanya produsen. nggak ada pembelinya. Iya. Hipmi kan produsen. Iya betul. Ya, pembelinya rakyat Iya. Indonesia. Iya. Pembelinya dunia BRICS itu Bang. Oke, kita ini Bang yang terakhir lah. Jangka waktu pendek nih Bang untuk quick win Pak Prabowo Indonesia dalam bernegosiasi dengan Trump kali ini. Kita tahu Pak Erlangga udah ke sana. Aku nggak tahu jujur update paling kininya. Masih panjang tuh. Iya, itu masih ini Bang. Masih kan panjang, kenapa? Karena ada 70 negara pengen menghadap Trump dan bernegosiasi. Sementara waktunya cuma 60 hari, mungkin lebih sedikit lah ya. Sementara Trumpnya juga tiap minggu masih main golf. Dan semuanya bisa diputuskan oleh Trump sendiri. Jadi langkahnya masih panjang. Biasanya normalnya satu negosiasi perdagangan itu makan waktu paling pendek, paling cepat itu pernah antara Amerika dan Singapura sekitar 9 bulan sampai hampir 1. Iya. Karena kompleks. Jadi nggak bisa lu turun gue naik, oke dalaman nggak bisa. Karena balik lagi tarif ya. Sekarang mau bikin tarifnya sekian, bisa taruh 30-40% misalnya kan, nggak bisa rata. Kenapa? Tarif 30% atas obat-obatan akan beda dampaknya, 30% atas mobil akan beda dengan handphone, akan beda dengan komputer, akan beda dengan tekstil. Berarti udah by product ya? Ya by product. Oh negonya gitu Iya. ya. Nah tapi kembali lagi ya, mengenai apa yang dilakukan Indonesia dengan Amerika sebenarnya dengan posisi defisit Indonesia sekarang, sebenarnya cuma perlu kira-kira membeli sampai antara 2-3 kali lipat lebih dari posisi sekarang atas produk-produk Amerika. Mungkin kita bisa beli yang mungkin ya kedelai, yang memang juga kedelainya Amerika juga kedelai itu ya paling cocok buat bikin tempe. Gitu. Tempe bikinan Amerika ternyata lebih enak daripada tempe lokal ya. Mohon maaf karena memang kedelai itu memang aslinya adalah tanaman yang tumbuhnya di subtropis ya, dan nggak boleh kebanyakan air. Jadi kedelai Indonesia jelek itu karena banyak hujan sebenarnya gitu. Itu. Jadi emang nggak cocok lah. Emang nggak cocok, nggak bisa jadi besar. Kemudian juga mungkin terkait dengan jagung. Nah, ya Amerika juga produksi jagung. Gandum ya kita udah bisa dari mana-mana aja sih, itu tergantung yang bikin mie aja sih, karena kan kita beli gandum juga bikin roti sama mie doang. Tapi mungkin di sisi lain juga ada daging sapi yang mungkin bisa dibuka sama Indonesia. Tapi satu hal yang sebenarnya juga nggak perlu banyak-banyak dikerjakan juga dalam perjalanan itu akan kita lakukan, beli pesawat tempur. Oh iya. Indonesia kan mau beli F-15EX kan? Iya, betul. Itu aja udah nilainya berapa miliar dolar. Itu langsung bisa sama tuh ini ya, tinggal diatur lah pelan-pelan. Jadi akan ketemu. Easy lah. Sebenarnya relatif easy. Tapi kembali lagi, kita tinggal namanya negosiasi kan, kita lihat kita dapat apa, kemudian mana yang perlu kita lindungi dan lainnya. Tapi saya juga yakin ini nggak akan semudah itu ya. Bandingkan ya, ini tadi kan bicara sampai kita Indonesia cuma perlu membeli 2-3 kali lipat dari posisi sekarang atas produk Amerika. Bandingkan dengan apa yang harus ditempuh oleh Vietnam. Vietnam harus membeli kira-kira 11-12 kali lipat dari posisi sekarang. Bingung nggak tuh? Mau beli apa aja ya? Biasa dia jual ke Amerika kan? Iya. Berarti banyak betul kecolongan Amerika sama Vietnam ini ya. Bisa kita lihat dengan cara Kira-kira itu gitu. Jago Vietnam nih Bang. Ya, tapi ya sekarang harus mengkompensasi itu dengan sisi ekstrim juga. Tapi kembali lagi ini waktu kemarin di Sarjana Nasional Pak Dr. Wijayanto bilang, "Udah Pak, kita ATM aja Vietnam. Itu yang paling dekat, yang paling make sense, yang paling layak untuk kita tiru, modifikasi, udah nggak usah jauh-jauh." Yeah. What do you think? Supply chain emang bisa mudah begitu aja di copy? Kan enggak. Itu Sekarang begini. faktor ini. Sekarang Geografis. satu handphone itu ada satu handphone aja sederhana ya. Secara umum atau ambilnya iPhone aja. iPhone itu ada kira-kira sekitar 1.200 komponen berbeda-beda. Untuk satu handphone. Satu handphone. Yang benar-benar buatan China itu cuma kira-kira sekitar 10-12%. Chipnya, prosesornya itu buatan Samsung. Ya, apakah memang desainnya by Apple, tapi ya fabsnya kalau nggak Samsung ya TSMC ya.
Kemudian memorinya buatan Jepang, kemudian displaynya buatan Taiwan dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk satu handphone seperti iPhone itu aja, itu tuh melibatkan banyak negara, supply chain yang harus Di-assembly, synchronize. Ya, jadi China itu cuma 12% dari seluruh handphone satu iPhone plus ngassemblingnya. Itu aja. Itu kayak ini ya Bang ya, kayak bangun pabrik mobil kan. Satu kawasan tuh mungkin ada 80 pabrik sendiri Ya, gitu untuk jadiin satu mobil gitu. Dan kebayangkan misalnya semuanya sudah nyambung, ternyata LCD-nya atau layar displaynya ketinggalan, apa bisa jual? Nggak bisa. Jadi semuanya harus Ada. sampai pada waktu yang tepat, sangat presisi, hitungannya hari, hitungannya jam, baru bisa diassembling dengan benar, baru bisa masuk ke pasar. Itu bicara soal berbagai komponen dari berbagai perusahaan dari lintas negara. Nah, sementara di sisi lain kita punya TKDN yang pingin 40% dibikin di Indonesia. Dia ketawain orang lah. Orang China yang merakit saja cuma bisa 13% dari satu iPhone lah. Kita mau 40%. Gimana ceritanya Itu coba? kan melindungi produk dalam negeri, Pak. Ya, kalau- Industri dalam negeri. Kalau ada ya kan? produknya ya bisa dilindungi. Kalau nggak ada, produknya nggak ada gimana? Oh gitu. Jadi bener dong Pak Prabowo untuk quick win-nya kuota impor dihapus jadi tarif. Ya. TKDN disesuaikan. Jadi kalau lu makin besar ya insentifnya makin besar. Itu makin paling make sense Bang. Ya karena balik lagi itu juga sebenarnya kan TKDN itu udah berapa tahun ya? Udah lebih 10 tahun kan? Dari sebelum Pak Jokowi juga kan? Pernah nggak kita melakukan review? Pernah kita melakukan peninjauan kembali? Ini efektif apa enggak? Enggak. Dibiarin aja terus seperti begitu. Kesimpulan lu gak efektif. Nggak efektif. Lo 10 tahun nggak jadi. 10 tahun dibuat ketentuan itu, tapi nggak terwujud ya berarti emang secara praktis emang nggak ada, memang nggak efektif, nggak terjadi. Kalau efektif pasti udah ada. Kalau kuota Bang, kuota impor. Kuota impor ya itu juga salah satu barrier ya, karena kita tahu bahwa kuota impor itu terhadap produk-produk tertentu itu ada pemasoknya tertentu dengan surat tertentu. Kita tahu lah dari dulu kan kasus-kasus kita mengenai itu kan pasti terkait dengan oknum itu memasukkan gula, memasukkan ini impor. Nah, itu yang sudah jadi lahan beberapa pihak. Ya tinggal mereka bisa bertahan hidup dengan cara baru atau enggak, itu aja sih. Iya, artinya berani juga Pak Prabowo ini ya. Ya harus diakui. Nah, tapi kan hanya sesudah dipepet habis-habisan begini kan baru kita punya keberanian. Jadi ini sebenarnya langkah yang penting ya bagi Indonesia untuk bisa meninjau kembali, mengevaluasi mengenai strategi perdagangan kita, evaluasi strategi perdagangan kita yang terkait dengan TKDN misalnya, aturan dan lainnya. Kesempatan buat evaluasi. Berarti kalau TKDN itu efektif ya, mungkin pertumbuhan industri kita udah 3 kali lipat sekarang kali ya? Iya, tapi kan nggak tahu TKDN, kalau kan. Niatnya apa? TKDN menumbuhkan industri ini ya. Tapi kan udah lebih 10 tahun kagak tumbuh-tumbuh ya berarti emang nggak bisa Malah aja. kata lu deindustrialisasinya terus-terus Iya. ya. Jadi saya sih maksudnya sebenarnya gini, Indonesia tuh harus melihatnya secara lebih utuh lah misalnya. Sekarang begini, misalnya furniture seluruh dunia itu dikuasai hanya oleh 2 negara, 40%-nya China, 20%-nya Vietnam. Kalau Vietnam kemudian masuk ke perakitan handphone, perakitan elektronik, berarti kan dia nggak mungkin melihara 20% yang furniture, ya kita ambil lah. Toh bahan kayu kan ada di kita, kulit ada di kita dan lainnya. Tapi kan itu industri rendah dan lainnya. Selama ngedatangin duit ya kerjain aja gitu loh. Kenapa sih kita mesti gengsi-gengsian? Padahal lebih tinggi rendah daripada nggak ada. Daripada nggak, betul. Iya, padahal presiden kita bukan orang furniture ini maksudnya pengusaha furniture kan ya. Lu pohon apa dulu? Ya. Ketemu tukang kayu jadi mebel lu. Tuh. Jadi emang kita punya handicap atas industrialisasi kita, tapi kembali lagi Harusnya bisa tuh kita Harusnya kuasai pasar bisa. dunia tuh Bang ya. ya kembali Udah lagi. ente main elektronik aja. Nggak apa-apa aneh, kita berkayu-kayuan. tapi mainnya sedunia, jangan nanggung-nanggung, jangan Ini cuma soal main quantity nih Bang. Iya dong. Itu IKEA kenapa bisa ugal-ugalan sadunia gitu Bang? Ya, bisa kan paten. bikinnya juga di kita kan. Kan mereka jual desain. Ya. Iya.
Mana ada orang Swedia bisa main. Nggak nutup. Bisa potong kayu. Iya, Bisa lah, tapi ya Bisa, tapi Kan gaji emang ada kayunya sebanyak itu betul, kan tapi ya. gaji per jamnya ya bisa 10 orang, Iya, 20 orang dari negara lain. Work life balance ini pula di sana kan banget. Betul. Iya. Ya, 2 kali potong kayu healingnya seminggu kan. Iya. Mending mereka Baru jadi, 2 kayu didenda kan. mending mereka jadi Ibrahimovic aja kan. Main bola ya. Iya. Oke lah Bang. Apalagi ada lagi? Oke. Dan ya kita lihat lah ke depan ya. Gimana orang Amerika balik dari Amerika ini gimana kan? Iya. Ya kita masih punya seluruh dunia masih punya 1.300 hari lagi. Mungkin yang akan paling menentukan adalah midterm. Jadi Amerika Kapan tuh sih punya. Bang? Jadi gini, Amerika depan tuh ya? punya sistem di mana setiap 2 tahun ya sesudah presiden terpilih itu ada pemilu yang biasanya melibatkan pemilu atau pemilihan atas anggota Senat, anggota House of Representative atau gubernur. Nah, jadi kalau kemarin itu pemilu Amerika, presiden Amerika itu ada 2024, maka pemilu berikutnya ada 2026. Nah, biasanya ini digunakan oleh kekuatan politik atau rakyat Amerika untuk menghukum kalau nggak perform. Oke. Maka dia akan switching. Nah, saat ini kalau dari Bacaan survei lo. yang saat ini dukungan terhadap Trump udah mulai turun. Kemudian di sisi lain juga ada sebut sebagai kutukan masa jabatan kedua. Atau dari sejak Reagan sampai sekarang, malah sebelumnya juga ya, jabatan kedua itu selalu underperform dibandingkan yang pertama. Obama mengalami itu ya. Sama. Clear ya. Clinton juga sama. Reagan begitu juga. Bush juga sama. Pasti yang Clinton hampir diimpeach malah di periode Iya. kedua. Jadi yang keduanya juga sama seperti itu. Nah sekarang memang betul ketika disumpah, kemudian beberapa bulan kemudian ketika Donald Trump disumpah menjadi presiden 20 Januari 2025 ini, kemudian dilakukan survei beberapa minggu kemudian, tingkat kepuasannya memang lebih baik daripada periode pertama. Tapi lebih baiknya cuma sekitar 5%, 6%. Dan sekarang ini sudah mulai turun. Nah itu yang mungkin terjadi. Jadi kalau seperti kembali yang saya katakan tadi, satu-satunya yang bisa mengubah keadaan ini adalah rakyat Amerika sendiri. Dan Amerika punya mekanisme untuk itu, yang konstitusional juga. Jadi ya nanti tunggu midterm election 2026, beberapa negara bagian sudah mulai bersiap-siap ke arah itu. Saat ini juga di sisi House of Representative kan juga paling tipis kemenangan Republikan atas Demokrat, jadi paling tipis. Di Senat selisihnya 3-4 suara, tapi itu juga relatif tipis. Nah, keadaan mungkin akan bisa berubah kalau nanti di sekitar midterm, dan itu akan ada perkembangan baru yang mungkin ditunggu bukan cuma oleh orang Amerika tapi juga seluruh dunia. Karena kembali lagi Harap-harap cemas ini Bang ya. betul, karena satu-satu yang bisa menghentikan atau mengubah itu justru orang Amerika sendiri, tapi dampaknya juga akan berlangsung secara global. Oke. Mantap. Kamsia Bang. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Mantap.